Oke, masih di podcast Anak Lorona Makassar dan masih bersama Kadis Kesehatan Makassar, Ibu Ida. Oke, Ibu, bagaimana lalu misalnya, kan sekarang kan banyak tuh komunitas-komunitas anak Makassar, anak muda yang mau misalnya membantu masyarakat di luar yang lain untuk kemudian concern kepada kesehatan. Misalnya ada anak-anak Makassar yang mau buat komunitas kesehatan, boleh langsung ke Dinas Kesehatan? Boleh. Kita audiens dulu ya. Apa maksudnya, di mana kita mau dibantu. Karena kami terus terang ya, kalau Dinas Kesehatan mungkin semua SKPD akan seperti itu. Kalau ada bantuan justru kami apresiasi. Betul. Karena kalau kita melihat dari 1.600 tenaga saya di 47 puskesmas, saya rasa tidak mencukupi untuk bagaimana menjaga 1,4 juta penduduk yang ada di Kota Makassar. Jadi perlunya kolaborasi ya, terkait dengan bagaimana kita menjaga Makassar semakin sehat. Seperti itu. Betul. Kalau misal ada kritik dan saran terkait khususnya terkait aplikasi ini, gimana cara menyampaikannya? Iya, kritik dan sarannya boleh langsung ke 112, terus nanti juga boleh dengan website yang kami sebar nantinya. Di sana ada memang form untuk mengisi. Ada untuk mengisi bagaimana kritik dan sarannya terkait dengan 47 puskesmas yang ada juga bisa seperti itu. Itu pengembangan ke depan deh. Ya, ini sekarang baru sebatas dengan keluhan baik yang sehat maupun yang sakit. Tapi untuk bagaimana kritik membangun ya, kritik membangun yang betul. Kritik membangun untuk 47 puskesmas dengan upaya-upaya peningkatan pelayanan kesehatan itu nanti ada di session ketiganya terkait dengan website ini. Karena itu yang sudah kami pikirkan, karena kami membuka peluang untuk bagaimana terkait dengan layanan kesehatan yang ada di puskesmas untuk surveinya ada internal dengan ada eksternal. Nah, eksternal itu sudah kami lakukan, tapi ini kan baik penelitian ya terkait dengan pihak ketiga. Tapi kalau masyarakat sendiri yang merasakan manfaatnya, itu pasti lebih bagus. Bagaimana kritikannya ke kami? Betul. Untuk bagaimana meningkatkan layanan kesehatan. Iya, intinya kritiknya membangun. Kritik membangun. Karena kalau nggak membangun pasti tidur. Pasti tidur. Kalau tidur nanti menghayal. Apa yang dikeluarkan tidak sesuai. Ya. Iya, menghayal jadi bangsawan, pikirkan pacar-pacaran. Anak muda sekarang kayak gitu biasa. Oke, lalu sebagai Ibu Ida sebagai orang yang melit aplikasi ini, apakah Ibu Ida lihat aplikasi ini saat ini sudah mumpuni atau masih ada perlu dikembangkan? Kalau misalnya masih ada, apa yang perlu dikembangkan dari aplikasi ini? Sebenarnya ini masih sangat-sangat sederhana. Karena masih konsultasi bagi yang sakit, yang sehat maupun yang sakit maupun yang sehat, itu masih sebatas seperti itu. Nanti kedepannya bagaimana semua kegiatan-kegiatan atau keluhan-keluhan yang ada di masyarakat itu bisa kita rangkum di situ terkait dengan tadi kepuasan, kepuasan pelayanan kesehatan ya. Karena kepuasan itu kami lakukan di secara visual aja di puskesmas dengan adanya kotak saran. Kotak saran ada. Terus kami pihak ketiga kan terkait dengan survei kepuasan. Nah, bagaimana kalau semua masyarakat terkait dengan aplikasi ini menyodorkan terkait dengan kritik membangunnya, dan mungkin ke depan itu akan seperti itu. Dan kita juga akan menambah aplikasi-aplikasi terkait dengan kesehatan masyarakat, masyarakat terkait dengan yang tadi saya ucapkan itu PHBS, dan bagaimana kita menyambut yang namanya kesehatan ya Dea, kita tidak tahu kapan ada bencana. Bencana non alam terkait dengan pandemi kemarin. Sampai yang sangka coba tiba-tiba kita ada penyakit virus yang serta-merta dalam sehari bisa langsung menyerang ribuan orang. Itu yang kami kendalikan terkait dengan SKDR, Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon, untuk kami juga ke depan aplikasikan di dalam pentas Jumat tersebut. Oke, jadi nanti sudah ada ibaratnya pengembangan aplikasi pengembangan aplikasi, dan juga mungkin ada tameng lah ibaratnya kayak gitu, ada defense untuk kemudian mengantisipasi adanya kayak misalnya musibah-musibah non-alam kayak gitu, bencana non-alam yang seperti itu. Tidak tahu kapan adanya. Seperti itu. Jadi kita harus siap. Jadi pola SKDR di semua layanan kesehatan harus dimaksimalkan. Nah, dibantulah dengan aplikasi yang ada, Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon. Karena jangan sampai nanti petugas kesehatan sendiri tidak mengetahui di wilayahnya ada kejadian yang luar biasa. Salah satu kemarin campak. Kalau misalnya mereka tidak melek aplikasi, pastinya melek aplikasi, pastinya hal yang kita tidak duga itu tidak terjadi. Ada satu sekolah sudah terkena campak, itu masyarakat masih menganggap bahwa itu penyakit biasa. Padahal ini yang harus segera diatasi karena bisa terjadi penularan yang cepat. Itu campak bahaya loh Bu. Saya juga sering dicampakkan.
Nah ini yang jadi masalah, makanya kita harus betul-betul meredam, jangan menyebar ya, jangan bahaya, jangan menular, bahaya, takut bahaya. dicampakkan nanti ke Dicampakkan, depannya. Nah bahaya. ini salah satunya nanti supaya apa, masyarakat begitu melihat ada situasi seperti itu, apalagi di pesantren misalnya kalau ada yang keracunan, jangan sampai mereka tidak mengetahui website yang mana harus mereka hubungi. Syukur-syukur kalau mereka sudah tersosialisasikan dengan 112, pasti sampai informasinya. Nah ini yang kami backup 112 untuk beberapa informasi yang bisa kami dapatkan secepat mungkin terkait dengan bencana-bencana alam yang ada di wilayah Kota Makassar. Iya, itu yang tadi Ibu sempat bilang pesantren, karena kan kebetulan saya juga dulu sekolah di pesantren. Jadi kalau bisa dibilang penularan penyakit cepat sekali, cepat sekali penularan. Apalagi memang karena kan kita tinggal sama-sama, dia sama-sama, jadi memang aplikasi ini sangat penting. Sangat penting. Iya. Salah satu yang paling sering terjadi di pesantren adalah skabies. Ya. Nah, ini yang penting aplikasinya. Betul. Artinya gini, kalau sudah terdaftar di aplikasi kami, ya di situ boleh kita bercerita. Nah, setelah bercerita, petugas kami pastinya turun. Apalagi kalau sudah melaporkan, sudah 4 atau 5 yang terdampak terkait ini. Pasti kami tidak diam, pasti kami akan turun melalui aplikasi ini. Iya, karena kan anak pesantren biasanya dilarang bawa HP, Bu. Dilarang bawa HP. Pastinya kan pembinanya. Ada pembinanya, Dan itu berasal dari berbagai daerah biasanya. Jadi nanti ini ke depannya puskesmas yang akan mensosialisasikan ke wilayahnya. Ke wilayahnya itu misalnya ada pesantren. Ada pesantren di situ. Masuk ke pesantren untuk mensosialisasikan ini. Minimal pembina yang harus terdaftar di dalam aplikasi tersebut. Ya, untuk bagaimana mengamankan anak-anaknya yang ada di bawah. Karena kan tidak mungkin semuanya anak-anak harus masuk karena pertama tidak membawa HP. Kedua kalau membawa HP ada luar wilayah yang hadir. Betul. Ada dari Goa, Maros atau bahkan dari provinsi lain yang masuk ke Kota Makassar dan tidak akan terdaftar karena NIK-nya beda. NIK Kota Makassar kan kelihatan ya bahwa Kota Makassar, dan aplikasi menerima hanya NIK Kota Makassar. Iya, aplikasinya. Jadi akan tertolak otomatis. Terpola otomatis. Betul, kalau misalnya bukan dari wilayah Makassar. Menarik sekali, Bu. Mungkin ada yang mau disampaikan, Bu, harapannya terhadap masyarakat di Kota Makassar adanya aplikasi ini? Iya, jadi harapannya ini aplikasi kita baru mau launchingnya di 2 puskesmas, Puskesmas Makassar dengan Polsek Dahlia. Kami berharap dengan adanya launching di 2 tempat ini memungkinkan untuk bagaimana layanan kesehatan baik yang sehat maupun yang sakit itu semua terdeteksi melalui aplikasi tersebut, dan bagaimana kedepannya terkait dengan penyakit-penyakit di semua pola penyakit baik penyakit tidak menular maupun penyakit menular yang ada di wilayah 2 puskesmas yang kami akan launching ini, kita lihat bagaimana kira-kira mendukung aplikasi terkait dengan pola kesehatan yang ada di wilayah tersebut. Launchingnya kapan, Bu, kalau boleh tahu? Mudah-mudahan minggu depan. Oh, minggu depan? Butuh MC? Kami mau launching. Walaupun ini sudah dilakukan sosialisasi sebelumnya. Betul. Tapi yang namanya aplikasi kita launching lah kecil-kecil di puskesmas. Dan mungkin kami tempatkan di Puskesmas Makassar ya untuk kami launching. Nanti kami panggil untuk hadir. Macu ya. Menyaksikan untuk bagaimana kita menyaksikan dan berpartisipasi pastinya. Boleh. Menyaksikan dan berpartisipasi pastinya ya, bagaimana kita sama-sama agar dengan adanya launching ini artinya bahwa aplikasi ini resmi untuk kita gunakan. Ya, karena ini pasti melalui beberapa kebijakan-kebijakan yang ada. Ini tidak serta-merta hadir dari Dinas Kesehatan sendiri. Pastinya ada sumbangsi dari semua SKPD dan ada penguatan dari pimpinan untuk aplikasi ini ya atau tidaknya kita kembangkan. Seperti itu. Jadi harus ada launchingnya supaya diketahui masyarakat bahwa oh ya benar, ya aplikasi ini sudah resmi digunakan untuk kita sama-sama menjaga warga Kota Makassar dari segi kesehatan. Nanti launchingnya hadir siapa aja, Bu? Ya kita berharap kalau bisa Bapak Wali Kota, tapi kalau Bapak Wali Kota pada saat itu lagi sibuk, Ibu Wali kalau misalnya jatuh-jatuhnya ke Pasekda. Dari perwakilan masyarakat? Pastinya kami panggil untuk pertama Kepala Puskesmas, Camat Lurah, dengan toga yang ada di wilayah. Karena dengan adanya hadirnya toga dan kader, ini juga merupakan perpanjangan kami, perpanjangan informasi kami di lapangan bahwa ada loh kegiatan Dinas Kesehatan lakukan, di mana ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Itu yang kami harapkan. Jadi di launching ini nanti kelihatan bahwa ini yang nantinya kami berkolaborasi, bersinergi untuk bagaimana pemanfaatan aplikasi Dr. Otak betul-betul maksimal di lapangan. Kalau misal ada teman-teman podcast Anak Lorna Makassar mau hadir, boleh? Boleh lah. Boleh aja untuk bagaimana kita sama-sama. Tadi di mana alamatnya, di Puskesmas? Puskesmas Makassar
Rencana Puskesmas Makassau. Minggu depan rencana ya? Minggu depan, insya Allah. Bisa lihat update-nya di Instagram Dinas Kesehatan Makassar? Boleh. Boleh Nanti saya masukkan di Instagram. Instagram Ibu juga boleh? Bagi tidak ya? Bagi tidak ya? Boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Ida. Luar biasa. Makassar kota makan enak? Makassar kota makan enak. Jadi kapan ajakan makannya, Bu? Luar biasa macam-macamnya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Ibu Dr. Nur Saida Sirajuddin, Kadis Kesehatan Kota Makassar. Semoga apa yang menjadi program Ibu bisa terrealisasikan dan bermanfaat bagi masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih juga pemirsa dan saya Akbar Syam pamit. Tetap saksikan podcast Anak Ronda Makassar. Sampai jumpa.